selalu menggali tentang Semar. Dan saya pastikan jika itu terjadi, sampai mati pun tidak akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Eni Taklek. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam sebuah video Syekh Jati yang berjudul Rahasia Ilmu Tanpa Latihan, Anugerah ataukah Musibah. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Makasih Syekh, persis yang saya alami. Saat ini sedang bingung harus bagaimana. Pernah ada ustadz, katanya dari Khodam keturunan. Saat ini ubun-ubun saya berdenyut sudah 6 hari ini. Kemarin habis sholat subuh seperti ada pancaran warna menyatu di kepala dan terang seperti warna pelangi. Itu bagaimana? Sebelumnya saya mimpi dikasih uang kuno bergambarkan Semar, dan seperti ada yang ngasih tahu kalau di bawah dada saya memang ada tanda lahir berbentuk Semar. Mohon penjelasannya. Saya ucapkan beribu terima kasih. Saat ini saya menjalani sholat taubat selama 40 hari diajarkan oleh ustadz itu. Ya, terima kasih untuk sahabat Syekh Jati atas nama akun Eni Taklek. Ya, saya doakan semoga Anda segera mendapatkan petunjuk yang benar sesuai dengan apa yang Anda inginkan terhadap apa yang Anda alami saat ini. Para sahabat semua, mungkin Anda bingung ya apa yang terjadi, kenapa komennya seperti ini. Untuk itu silahkan simak video Syekh Jati yang berjudul Rahasia Ilmu Tanpa Latihan, itu anugerah ataukah musibah. Silahkan simak videonya. Jadi problem beliau sudah ditanyakan kepada seorang ustadz yang katanya itu adalah Khodam keturunan, dan saat ini beliau berdenyut ubun-ubunnya selama 6 hari. Para sahabat semua, Khodam keturunan, seseorang yang tidak menginginkan hal tersebut, yang pertama pasti adalah kebingungan, itu pasti, kemudian keraguan, ketakutan dan lain sebagainya, karena pada dasarnya ilmu tersebut akan turun dengan sendirinya tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Tahu-tahu ada ilmu, dan ilmu tersebut bisa didaya gunakan untuk membantu orang lain. Kemudian dijelaskan mulai berdenyut ubun-ubunnya selama 6 hari. Mengapa jika problemnya tersebut itu adalah sesuatu yang gaib, mistik, sampai berdenyut ke ubun-ubun? Karena pada hakikatnya itu adalah termasuk tanpa disadari, itu adalah sebuah pembentukan sistem syaraf yang mulai aktif, sehingga sistem syaraf tersebut nantinya jika selalu terlatih, nantinya akan menjadi terbukanya sebuah mata batin atau pandangan mata ketiga. Saya dulu pernah mengalami hal tersebut, mulai atas telinga kiri kanan sampai ke titik cakra ajna atau mata ketiga. Mungkin ada yang beda, tapi sesungguhnya perbedaan itu adalah hanya sebuah proses yang pada dasarnya adalah sama, pembentukan sistem saraf untuk terbukanya mata ketiga. Di dalam proses seperti ini banyak sekali reaksi-reaksi tubuh yang akan dialami. Mungkin seperti kepala pusing, badan panas dingin, sesak nafas, ataupun rasa sakit seluruh badan dan yang lainnya. Kemudian sholat subuh, seperti ada pancaran warna menyatu di kepala dan terang seperti warna pelangi. Mohon maaf sebelumnya, dengan salah satu pengalaman saya, pada saat itu ada juga warna 3 cahaya seperti warna pelangi masuk ke kepala saya dan menembus dari otak kiri sampai ke otak kanan.
Kemudian saya merasa ini bukanlah apa yang saya pelajari, atau ini bukanlah apa yang saya inginkan, atau saya merasa itu adalah energi dari luar yang masuk ke dalam diri saya. Secara refleks di dalam kondisi batin, saya melepaskan cahaya tersebut. Cahaya pelangi saya tarik dari kepala sini, saya keluarkan. Cahaya itu lumayan ganas ya, atau lumayan bagus, atau lumayan kuat energinya. Karena pada saat saya menarik cahaya tersebut untuk keluar dari kepala, sempat melukai tangan saya dan meleleh. Tangan saya meleleh dan hilang. Tapi itu batin, bukan lahiriah. Secara lahiriah, alhamdulillah badan ini tidak merasakan sakit apapun. Kemudian beliau juga mimpi ada uang kuno bergambarkan semar, dan seperti ada yang memberitahu bahwa di bawah dada beliau memang ada tanda lahir berbentuk semar. Para sahabat semua, memang untuk figur seorang semar ini, figur semar banyak sekali mewarnai dunia mistik dan spiritual di tanah Jawa khususnya. Kita lihat sudut pandang makna semar, atau bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang samar. Semar, sesuatu yang samar, dan sesuatu yang samar itu adalah sesuatu yang gaib. Dan sesuatu yang samar yang ada di dalam diri manusia itu adalah, menurut aku, rasa sejati atau alam rasa. Jika pada saat seseorang bermimpi mungkin bertemu semar, atau mimpi ke tempatnya semar, atau seperti contoh di dalam pertanyaan ini, seperti uang yang bergambarkan semar, kemudian juga ada tanda di bawah dada, tanda lahir berbentuk semar. Pada kondisi seperti ini, alam pikiran kita atau mindset kita itu seperti mendapat sebuah kabar bahwa memang ada Kiai Semar yang mungkin menempel atau mungkin ada pada diri kita atau ikut kepada kita. Jadi di situ mindset kita, pemahaman kita memahami bahwa Semar itu sendiri adalah sebuah sosok atau sebuah figur Kiai Semar, atau sebuah figur yang mampu mewarnai hidup dan spiritual manusia. Jadi secara batiniah, mindset kita terlihat semar yang lahiriah, dan itu memenuhi dan mempengaruhi ruang batin kita, figur seorang semar. Padahal sebuah figur semar, dan kita lupa dengan rasa sejati yang ada di dalam diri kita. Menurut saya, semar itu sendiri adalah sang penguasa alam rasa di dalam diri. Tapi bukan artinya di situ setelah kita memahami alam rasa, kita harus berhenti kepada figur seorang semar. Padahal seharusnya kita harus gulawentah alam rasa, kita harus mampu mengolah alam rasa. Dan setelah kesempurnaan rasa atau rasa sejati manusia itu mampu kita pahami, itu pun harus kita tinggalkan untuk melanjutkan perjalanan spiritual seseorang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya alam rasa adalah media untuk berjalan kepada Allah, alam hati juga media menuju Allah, alam akal juga media menuju Allah, alam pikiran juga media menuju Allah. Jadi menurut saya, jika kita fokus kepada salah satu gambar semar atau fokus kepada sang penguasa rasa, menurut saya ini yang harus dibenahi. Karena nanti, ya mohon maaf ya, karena nanti di situ kita akan selalu menggali tentang semar. Dan saya pastikan jika itu terjadi, sampai mati pun tidak akan selesai. Tapi pada saat kita beranjak dari alam rasa, kemudian
Anda melupakan, kemudian Anda melepaskan itu dan kembali kepada sisi Allah, menuju sisi Allah, puncak dari segala perjalanan, maka di situ saya pastikan Anda pun tidak akan selesai dan menggali tentang Allah meskipun sampai ajal Anda menjemput. Jadi silakan kita habiskan umur kita untuk berjalan di sisi Allah, atau di sisi semar, atau di sisi akal, atau di sisi hati. Itu semua adalah media untuk kita kembali kepada Allah. Jadi di sini jelas apa yang beliau tanyakan, apa yang harus dilakukan. Kembalilah ke sisi Allah, tidak ada yang lain. Para sahabat semua, pada saat seseorang mulai mengalami proses kehidupan, pada saat seseorang mulai mengalami proses zikir, pada saat seseorang mulai menapaki jalan spiritual, maka wadah Anda akan terbuka dan siap menampung segala ilmu, baik itu ilmu gaib secara lahiriah ataupun ilmu gaib batiniah. Di sini silahkan Anda yang memilih jalan, karena tidak selesai di situ saja pencarian Anda, tapi masih terlalu banyak hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit yang harus Anda kerjakan dan harus Anda gali. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangan Radiatul An, ia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian salah satu hadis juga menjelaskan, karena sesungguhnya kebenaran adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan. Silahkan renungi apa yang ada di dalam hidup Anda, dan silahkan renungi bersama video ini. Semoga Anda mendapatkan jalan kembali ke fitrah, kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.